berkat semuanya untuk hari ini. Selamat malam, shalom. Shalom. Berapa hari teriak-teriak, suara ternyata bisa serak juga Bapak Ibu. Namun saya percaya akan tetap ada kebenaran yang boleh disampaikan bagi kita semuanya. Tadi pagi saya melayani di Miri Bapak Ibu, dan kami bertemu dengan anak-anak Tuhan yang luar biasa di sana, dan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Ada ibadah yang begitu dahsyat. Sungguh kami mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang besar untuk tadi pagi. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu. Ada yang belum kenal saya? Boleh katakan? Ada. Wah, berarti berkembang kan begitu. Kalau tidak ada yang kenal kan berarti hanya KKR yang kemarin dia datang begitu ya. Kalau ternyata ada yang belum kenal, maka berarti dia belum ikut KKR dan hari ini dia datang. Baik, bisa? Kita tunggu sebentar lagi Bapak Ibu. Saya menyiapkan sebuah alat bantu untuk membuat kita bisa lebih gampang memahami. Kalau Bapak Ibu punya catatan, saya mengajak Bapak Ibu ambil pulpen, ambil kertas. Setidaknya kau bisa mengulanginya kembali nanti di rumah, tentunya dengan mencatatnya. Ya, puji Tuhan. Namun kalau kau berkata, Pak Pendeta, semuanya bisa kutaruh luar kepala, ya silakanlah, itu juga tidak menjadi masalah. Bisa kayu? Baik, Tuhan memberkati kita semua. Pada pertemuan kita hari kemarin di Bintulu, kita belajar tentang kuasa doa. Dan hari ini saya masih ingin mengajak kita untuk memahami tentang doa kembali. Siapa yang setuju dengan saya? Doa itu kekuatan orang percaya. Amin Bapak Ibu. Artinya gak mungkin kita kuat tanpa doa. Ada orang yang memberi definisi yang lain dan dia berkata doa itu adalah napas kehidupan orang yang percaya. Artinya sangat mengherankan kalau ada orang Kristen bisa hidup tanpa doa. Itu bagaikan manusia yang hidup tanpa bernapas. Saya akan cerita sedikit tentang pengalaman doa sambil disaitkan di sana Bapak Ibu. Kalau tadi malam Pak Pendeta Riando cerita tentang istrinya yang bisa dimundurkan jadwalnya. Saya bulan Desember yang lalu mengalami sebuah peristiwa yang bagi saya juga ajaib. Seperti ini ceritanya. Ada sebuah perusahaan di Riau, perusahaan internasional namanya perusahaan ConocoPhillips. Itu pengeboran minyak dan gas juga. Dan mereka mengundang saya untuk pelayanan untuk beberapa kali pertemuan di sana Bapak Ibu. Tepatnya di Pulau Matas namanya. Dan mereka sudah mengkonfirmasi saya 1 bulan sebelumnya, dan saya juga sudah mengiyakan. Hanya waktu itu saya tidak terlalu konsen. Saya hanya membayangkan acaranya tanggal 14, berarti saya bisa berangkat tanggal 13 dari Medan. Itu bayangan saya Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Akhirnya saya juga menerima undangan pelayanan Natal tanggal 13 di Medan. Saya bayangkan dari Medan saya tinggal naik pesawat tanggal 14 pagi, ya udah meluncur langsung ke Batam, langsung ke Pulau Matak. Seperti itu ceritanya. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Tanggal 13 saya dapat kabar dan mereka berkata, Pak Pendeta, tiket pesawatnya sudah disiapkan. Pak Pendeta berangkat dari Medan langsung ke Jakarta, ada di Bandara Halim Perdana Kusuma. Saya bilang, oh bukan di Soekarno-Hatta, bukan, karena ini pesawat khusus perusahaan dari ConocoPhillips yang akan membawa Pak Pendeta, dan berangkatnya jam 4 pagi tanggal 14. Saya bilang, tanggal 13 saya harus melayani Natal, namanya Batak Toba bernatal di kota Medan. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mulai bingung gimana caranya. Saya mulai telepon panitia Natal di Medan, jam berapa kita mulai? Mereka bilang acara kita dimulai jam 5 sore. Lalu saya berpikir jam 5, jam 6, jam 7, jam 8. Lalu saya berpikir pasti masih ada pesawat jam 9. Saya bilangin ke Matas, ke ConocoPhillips, ambilkan saya pesawat yang jam 9. Lalu mereka berkata, siap Pak Pendeta. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika sampai di Medan jam 5 sore, saya sudah tiba di tempat acara. Satupun panitia belum ada yang datang. Ternyata waktu mereka waktu Indonesia Barat, artinya molor. Jam 6 mereka baru mulai datang. Saya sudah mulai shock jantung. Gimana ini? Jam 6 saya berhitung. Itu tempatnya bagi Bapak Ibu yang pernah ke Medan, namanya Sinorame. Dari Sinorame ke Bandara Kuala Namu butuh waktu minimal hampir 45 menit lagi. Saya mulai kewalahan, gimana ini? Ketika mereka mulai datang, saya bilangin saya harus berangkat. Pak
Pak Pendeta tolong, saya bilangin, aku cari teman pendeta sekarang yang siap berkhotbah di sini. Mengapa? Kalian yang ingkar janji. Mereka sampai berlutut bilang, tolong Pak, tolong Pak, tolong kami. Dan saya bilangin, kalau gitu kita nipu. Bisa enggak? Karena kalau orang Batak bernatal, liturgi dulu, baru nanti belakangan membayar. Bisa enggak khotbah di depan? Mereka bilang bisa. Yang penting Pak Pendeta khotbah. Sampai jam 6:30 belum mulai acara itu. Karena anggota-anggota DPR yang orang Batak, namanya raja, belakangan dia datang. Dia lebih raja daripada raja segala raja pada waktu itu. Makanya dia terlambat datang. Jam 6:30 mereka mulai nyampe. Saya mulai bilang, Tuhan gimana ini? Boardingnya ini gimana? Saya harus tiba 1 jam sebelumnya. Mulai bingung. Waktu itu saya mulai telepon Garuda. Ada penerbangan yang jam 10. Gak ada. Mereka bilang penerbangan yang jam 9 sekarang malah dimajukan jam 8. 6:30 dapat kabar lagi. Saya terima telepon dari Lion Air. Dia bilang begini, para penumpang kami yang kami hormati, karena penumpang, maka pesawat yang mestinya berangkat jam 9 dimajukan jadi jam 8. Habis. Saya telepon pendeta satu, tolong kamu datang gantikan saya. Dia bilangin, aku mau datang khotbah tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Jangan ada tema Natalnya. Kapan lagi aku siapkan khotbahnya? Betul juga. Dalam keadaan galau seperti itu, mulai berdoa. Saya tahu hanya kamar mandi yang bisa saya tunggu. Saya pergi ke kamar mandi mulai berdoa, Tuhan, tolong saya. Tolong saya. Saya telepon ke Philip Konoko lagi. Gimana seandainya saya berangkat besok? Mereka bilang tidak ada pesawat ke sini, Pak Pendeta. Karena cuma pesawat itu yang datang ke perusahaan kami. Kalau misalnya saya naik kapal laut dari Batam gimana? 13 jam Pak Pendeta naik ferry baru sampai ke sini. Waduh, gimana caranya? Habis berdoa di sana, mereka mulai. Saya khotbah, itulah khotbah Natal yang pertama yang paling singkat. Saya khotbah cuma 10 menit. Saya mulai dengan khotbah salah sendiri. Mengapa terlambat? Habis khotbah 10 menit mereka salam saya pulang. Saya lihat jam, sudah jam 8 kurang 5 menit. Itu artinya 5 menit lagi pesawat berangkat. Tahu yang saya lakukan? Main konyol sambil berdoa. Sudahlah, tidur di bandara. Setidaknya dari sana pagi-pagi aku ke Batam, gimana caranya harus nyampe di Pulau Batam. Saya berangkat. Saya telepon istri saya, ajak anak-anak kita berdoa. Kenapa? Ini pesawatku ketinggalan. Waduh, jadi gimana? Itu artinya aku harus bayar sendiri seluruh penerbangan saya sampai ke Batam. Dengan situasi begini, mereka mulai berdoa. Tahu yang terjadi Bapak Ibu? Saya nyampe di bandara 8:30. Itu artinya pesawat pasti sudah pergi. Ketika saya nyampe, siap-siap, saya jumpai ada orang di situ, lalu saya bilangin, kalau tiket besok pagi yang paling cepat ke Batam jam berapa ya? Dia bilang ada jam 5 pagi. Pak, oh ya baik. Saya pesankan, tiba-tiba saya dengar pemberitahuan, para penumpang pesawat Lion Air, kami minta maaf, penerbangan Anda terganggu. Silakan menunggu ambil kue karena pesawat kita belum berangkat. Saya bilang itu lain yang mesti berangkat jam 8. Iya, cepat-cepat saya masuk ke dalam. Para penumpang marah, ada yang pukul kaca. Buar, gak benar ini Lion Air, gak benar. Dari mulai jam 6 kita nunggu di sini, gak benar. Saya datang ambil rotinya, saya duduk makan. Terima kasih. Mereka tidak tahu, karena ada satu pendeta yang ditunggu atau seperti itu. Saya coba tanya sama mereka, mengapa pesawat itu terlambat? Lalu mereka bilang, Pak Pendeta, cuaca di Jogja dari jam 6 tadi gak bagus. Karena pesawat itu dari Jogja ke Medan langsung balik lagi ke Jakarta. Di Jogja dari jam 6 tadi tidak bagus cuaca Pak Pendeta, makanya diundur keberangkatan. Dan saya tahu Tuhan pun bisa mengatur cuaca. Yang setuju katakan amin. Salam ke sebelahnya bilang, kalau Tuhan bisa mengatur cuaca, mestinya bisa mengatur kamu. Amin Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan. Salah satu pendeta yang cukup ganteng di kota kami. Kalau ada yang bilang saya tidak ganteng, itu fitnah. Sorry. Ya puji diri sendiri lah. Tuhan berikan aku istri yang cantik dan anak yang ganteng dan anak perempuan yang manis. Namanya Timothy, namanya Natasha, istri saya namanya Irliani. Tuhan berikan saya seorang istri orang komputer dan kami lengkap pas. Itu yang terbaik dari Tuhan. Ini gereja tempat pelayanan saya. Ini gereja yang kedua yang saya gembalakan, sebuah panggung wayang. Puji Tuhan. Kemarin saya cerita Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan sebentar bagaimana salah satu pelayanan kami berbagi kasih dengan orang gila. Begini bentuknya. Speaker. Yohanes berdoa. Nes. Kalau hari ini nggak berlaku prinsip orang Jawa, Nes.
biar lambat asal selamat. Yang berlaku prinsip orang Batak, cepat, tepat. Sudah next? Stay? Oke. Kami memberi makan orang-orang yang gila itu sudah 5 tahun. Dan kami sungguh diberkati Tuhan dengan pelayanan itu. Kami sangat bersyukur dengan itu. Ini orang gila yang pertama yang saya jumpai di depan sebuah bank. Saya kasih dia makan, saya ajak dia berdoa, dan dia memakannya dengan baik. Ada salah satu orang gila, kami jumpai rumahnya, tinggal rumahnya, inilah rumah orang gila itu. Sangat memprihatinkan. Dan disitulah dia tinggal, disitulah dia tidur. Tapi Tuhan peliharakan mereka juga. Kami ketemu dengan orang gila yang kedua. Seorang ibu duduk, kasih makan, dan dia menerimanya dengan baik. Tetapi kami bilang berdoa. Itu yang masih bisa kami kerjakan. Ini orang gila yang paling bau di Tarutung. 50 meter sudah bau. Tapi biarpun dia bau, tetap dia butuh Kristus. Ini orang gila selalu bawa kucing. Mungkin sama gilanya dengan kucingnya. Kita kasih makan. Dan dia tersenyum bilang terima kasih. Kalau dia bilang terima kasih, maka sudah mau sembuh. Yang orang gila kemudian dia bangun rumah dari kelapa-kelapa. Dia bangun sendiri rumahnya. Dia mengumpulkan apa saja yang bisa jadi rumahnya. Ini orang gila yang kelima yang kami jumpai. Ada lebih dari 10 orang yang setiap hari coba kami kasih. Alasan melakukannya cuma satu. Kita berkata kasih sama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi belajar berbagi dengan orang lain. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan. Kita lanjutkan kembali. Saya ingin bicara tentang doa seorang anak sekolah minggu. Guru sekolah minggu dengar. Tolong guru sekolah minggu dengar doa anak kecil ini. Saya sangat terkesan dengan doanya. Yang keras speakernya. Tuhan, sudah 120 kali aku meminta padamu agar Tuhan memberikan padaku seorang guru sekolah minggu. Jangan kirim padaku seorang guru sekolah minggu yang tidak siap. Jangan kirim padaku seorang guru sekolah minggu yang sering terlambat. Jangan kirim padaku seorang guru sekolah minggu yang tidak sayang padaku. Tapi kirim aku seorang guru sekolah minggu yang baik seperti Tuhan Yesus. Tidak usah indah suaranya, namun ramah senyumnya. Tidak usah cantik parasnya, namun menarik pribadinya. Tidak usah tegap badannya, namun lembut hatinya. Tidak usah bagus bajunya, namun rendah hatinya. Tidak usah baik ceritanya, namun Kristus hidupnya. Agar ketika aku sedih, aku dapat menangis di peluknya. Ketika aku gembira, aku dapat tertawa bersamanya. Ketika mama dan papa berselisih, aku dapat berdoa dengannya. Tuhan, aku ingin yang baik seperti Yesus. Biarlah guru sekolah minggu di pintu dan mewujudkannya. Katakan amin. Puji Tuhan. Kita lanjutkan. Saya ingin memberikan sebuah tema hari ini. Ketika jawaban doa tertunda. Siapa yang pernah mengalami doanya, jawabannya tidak langsung datang? Baik, kita akan belajar sama-sama dari kecil. Perhatikan sebentar sebuah ilustrasi ini. Ada 3 pohon. Ketiga pohon ini mereka berdoa. Mereka punya mimpi tentang masa depan mereka. Pohon yang pertama, dia mulai bermimpi. Dia mulai berdoa. Apa yang dia harapkan di depan? Dia berkata, nanti kalau aku ditebang, aku ingin jadi tempat perhiasan. Aku ingin barang yang berharga masuk samaku. Aku ingin jadi tempat yang berharga. Boleh nggak pohon itu berdoa begitu? Ya boleh dong, punya mimpi besar boleh. Ternyata pohon yang kedua tidak mau ketinggalan. Dia bilang, aku punya doa, aku punya mimpi masa depan. Kalau nanti aku ditebang, aku ingin jadi kapal pesiar, raja-raja, orang terhormat naik sama aku. Wah, boleh doa begitu? Boleh. Lalu pohon yang ketiga dia mulai berdoa. Apa isi doa?
dia bilang, nanti aku pingin aku jadi pohon yang tinggi, semua mata manusia melihat sama aku pingin jadi pohon yang tinggi. Luar biasa. Apa yang terjadi? Waktu demi waktu berlalu, jawaban doa mereka terjadi. Apa jawaban doanya? Suatu hari ditebanglah pohon itu. Klap, 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 bum, jing, sam, su. Tebanglah pohon itu patah, dan ternyata pohon yang pertama hanya dibuat jadi tempat makanan ternak. Lalu dia bilang, mana Tuhan? Aku kan minta aku jadi tempat perhiasan, kok aku jadi tempat makanan ternak? Mengapa doaku tidak seperti yang kuharapkan? Pohon yang kedua dia berdoa jadi kapal pesiar para raja. Ternyata ketika ditebang, dia hanya jadi kapal seorang nelayan miskin. Dia bilang, mengapa doaku tidak terjawab? Mengapa apa yang kuharapkan justru tidak itu yang terjadi? Ketika pohon yang ketiga ditebang, dia dibiarkan begitu saja. Di Indonesia namanya illegal logging. Masalahnya adalah ketika pohon ini tidak mencapai mimpi, hanya waktu demi waktu berlalu. Mengapa? Masih koma, belum titik. Betul? 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 Lihat yang di sebelahmu, ingatkan kepada dia, kamu masih koma. Hari ini Pastor Boyman gembala sidang di Bintulu, koma. Besok dari yang tahu. Hari ini engkau kaya, amin. Tapi jangan lupa, masih koma. Hari ini engkau terhormat, amin. Tapi jangan sombong, masih koma. Sekali lagi tepuk yang di sebelahmu, masih koma. Jangan pernah membuat titik, karena kau tidak berhak membuat titik dalam hidupmu. Yang bisa membuat titik itu cuma Tuhan. Cerita selanjutnya Tuhan yang punya.